Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di sini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran kita Usulun fi Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bab terakhir yang kita bahas adalah Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Al-Quran ditinjau dari ayat-ayatnya yang muhkam dan mutasyabih. Kita sudah membahas beberapa pasal yang terkait dengan bab ini. Di antaranya juga kita sudah sebutkan mauqifu rasikhina fil ilmi wa za'ighina minal mutasyabih. Sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dan juga sikap orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian sudah kita sebutkan juga atau kita telah bahas anwa'ut tasyabuhi fil Quran, macam-macam at-tasyabuh fil Quran, dalam Al-Quran. Masih menyisakan satu fasal lagi di bagian akhir dari bab ini, yaitu al-hikmah Al-hikmatu fi tanawwil Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabihin. Hikmah hikmah dalam ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Qur'an. Ini belum dibahas kan? Naam. Sudah? Itu sudah? Sudah atau belum? Berarti sudah. Berarti kita masuk bab baru sekarang kan? Oh, na'am. Berarti alhamdulillah sudah dibahas kemarin. Berarti kita masuk sekarang bab yang baru, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala muhamud ta'arudi fil Quran. Muham. Dari kata auhama yuhimu. Muham, sangkaan yang salah akan adanya at-ta'arud. At-ta'arud itu pertentangan atau kontradiksi fil Quran, dalam Al-Quran. Jadi persangkaan yang salah adanya kontradiksi dalam Al-Quran. Maksudnya adanya ayat-ayat yang saling bertentangan, saling kontradiksi. Akan dibahas beliau pada bab ini. Beliau mengatakan, beliau memberikan definisi dulu apa yang dimaksud dengan ta'arud fil Quran. At-ta'arud fil Quran. At-ta'arudu fil Qurani, yang dimaksud dengan at-ta'arud fil Quran an tataqabala ayatani. Itu maksudnya terjadinya pertentangan antara dua ayat. Terjadi pertentangan antara dua ayat. Ini tidak mungkin ada dalam Al-Quran. Hanya orang yang salah sangka, orang yang kurang ilmunya yang menganggap ada pertentangan dalam Al-Quran. Bihaitsu, di mana yamna'u madlula ihdahuma yamna'u madlulu ihdahuma madlulal ukhra, di mana mencegah atau tercegah yang dipahami dari ayat yang pertama bertentangan dengan apa yang dipahami dari ayat yang kedua, yang lain, madlul ukhra. Itu maksudnya ta'arud, Jadi madlul itu yang dipahami dari satu ayat atau hukum yang diambil dari satu ayat madlul.
madlul ayat yang satu bertentangan dengan madlul ayat yang lain. Itu katanya, namanya ta'arud itu. Ya, mislu contohnya antakuna ihdahuma musbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Misalnya ada ayat yang ihdahuma, ayat yang pertama itu menetapkan sesuatu. Wal ukhra, dan ayat yang lain yang penentangnya itu nafiyatan li syai', meniadakan sesuatu. Maka ini namanya apa? Ta'arud. Jadi ada dua ayat, satu menetapkan, satu menafikan. Nah, ini namanya apa? Bertentangan. Misalnya begini, ya khobar misalnya, kita jangan dulu ke Quran. Khobar dua orang misalnya, Abu Qanita bilang misalnya begini, Abu Qanita bilang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya misalnya AA sedang sakit misalnya. Itu berarti menetapkan ya AA sedang sakit. Kemudian Abu Salam mengatakan AA sedang sehat, tidak sakit. Berarti dia menafikan sakit. Nah, ini namanya apa? Ta'arud antara khobar dua orang ini. Ya. Yang pertama berkontradiksi. Ya. Nah, kalau pada manusia ini bisa terjadi, bisa saja kan? Bisa saja antara salah satunya ya bohong atau yang lain. Nah, seperti itu kalau manusia. Kalau khobar dari manusia. Adapun khobar dari Allah tidak mungkin. Ada ta'arud. Tidak mungkin ayat yang satunya menetapkan ada, ayat yang satunya mengatakan tidak ada. Tidak mungkin. Ya, itu. Cuma terkadang karena kurangnya ilmu kita ketika membaca ayat terkadang kita ini ayat kok bertentangan. Di surat yang A ayatnya mengatakan menetapkan ini, di surat yang B ayatnya menafikan. Berarti ada ta'arud. Nah, itu karena itu namanya auham, muham, salah sangka, salah paham. Makanya perlu kita melihat penjelasan para ulama. Nah, itu kata ta'arud. Beliau memberikan di paragraf pertama ini memberikan definisi ta'arud, ya. Ayat yang satu menetapkan, ayat yang lain menafikan. Itu. Nah, kemudian beliau melanjutkan wala yumkinu, dan tidak mungkin ayyaqa at-ta'arudu baina ayataini. Ya, tidak mungkin terjadi ta'arud, ya. Antara dua ayat, baina ayataini, antara dua ayat, madluhuma ya khabariyun, yang mana ayat tersebut penunjukannya atau ayat tersebut merupakan ayat khobar. Ya. Kan dalam Al-Quran ini secara garis besar, ya, secara umum ayat-ayat itu kalau kita bagi ada yang namanya ayat-ayat yang khobar, ada yang ayat-ayat hukum. Khobar itu berita, ya, berita. Nah, kalau berita harus kita benarkan, kalau hukum harus kita amalkan. Dua itu saja ayat dalam Al-Quran. Khobar, kisah berita dari Allah, atau hukum. Hukum itu berarti perintah larangan. Kisah-kisah para nabi terdahulu itu masuk yang mana? Khobar. Ya, kisah-kisah kaum yang diazab, ya, yang penentang para nabi itu masuk yang mana? Khobar. Ya. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan itu masuk yang mana? Hukum. Nah, kalau antum mau buka Al-Quran cuma dua itu, kembali ke dua itu. Khobarnya wajib antum benarkan, hukumnya wajib kita laksanakan. Sudah, seperti itu. Makanya Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, maksudnya kalam Rabbmu Al-Quran, sidqa benar dalam khobarnya, wa adla dan adil dalam hukumnya. Khobarnya semuanya benar, tidak ada kebohongan, hukumnya semuanya adil. Tidak ada kezaliman dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat khobar. Kalau ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, ini masuk yang mana?
Khobar atau hukum? Allah istiwa di atas arsy. Khobar. Itu Allah khobarkan kepada kita. Ini aku istiwa di atas arsy. Ya kita tetapkan, benarkan. Jangan dibantah. Nah, sekarang kan karena saking pinternya, tanda kutip, dia bantah. Allah tidak istiwa. Ya Allah yang khobarkan kepada kita. Allah mengkhobarkan Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Ya kita benarkan, itu kan khobar, sudah. Kalau khobar jangan kita bantah, kita benarkan. Hukum kita amalkan. Nah, di sini Syekh mengatakan tidak mungkin terjadi ta'arud dalam ayat-ayat antara dua ayat yang ayat itu ayat khobar. Tidak mungkin. Li'annahu yalzimu kaunu ihdahuma kadiban. Kalau terjadi pertentangan, berarti konsekuensinya salah satu ayat itu dusta. Ya kan begitu. Seperti khobar tadi dan Abu Qanita bilang A sedang sakit, tiba-tiba datang siapa? Abu Sahla bilang ayah anak dia sehat sekarang lagi jalan-jalan. Ada beberapa yang kita berjalan tadi. Nah Abu Qanita bilang ada sakit dia terbaring nggak bisa jalan. Nah kalau terjadi dua begini kan pasti ada yang dusta kan? Ini kan khobar, pasti ada yang dusta di antara orang dua atau salah lihat. Nah ini wajar kalau manusia, tapi kalau khobarnya Allah, apa mungkin ada dusta? Apa mungkin Allah salah mengkhobarkan? Ya, itu tidak mungkin. Ya, makanya ada kisah orang yang mu'alaf itu, saya lupa siapa ya. Dia buka Al-Quran dari cetakan lama sampai cetakan yang terbaru. Ya, dia melihat kalau ada perubahan dalam masalah khobar-khobar seperti itu, tidak dia temukan. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Karena dia mengatakan di kitab mereka cetakan lama dengan cetakan yang baru, apalagi puluhan tahun itu berbeda. Yang awalnya khobarnya misalnya ya 10, cetakan berikut jadi 100. Nah ini aneh. Di Al-Quran lama sampai sekarang kisah Al-Kahfi itu mereka tinggal berapa lama di dalam gua? 300. Berapa tahun mereka tinggal di dalam gua? Hah? 309 tahun. Antum buka dari Quran dahulu sekali, coba cari cetakan Al-Quran mungkin masih bapak kita dulu, sampai sekarang tidak berubah. 309 tahun dalam Al-Quran itu khobar, tidak akan berubah kecuali mungkin orang salah cetak. Tapi tidak mungkin ada kesalahan cetak dalam Al-Quran, karena percetakan itu diperiksa memang oleh para ulama, ya, orang-orang yang menghafal Quran diperiksa baik-baik. Tidak ada perubahan. Nah, ini kata Syekh, kalau khobar itu bertentangan dalam Al-Quran berarti pasti ada satu yang bohong. Ini tidak mungkin, la yumkin kata Syekh, nggak mungkin. Wa huwa mustahilun, dan itu mustahil terjadi pertentangan antara dua khobar itu fi ikhbarillahi ta'ala, dalam khobar Allah ta'ala. Kalau khobar manusia ya bisa saja, tidak mustahil. Kalau manusia kan manusia penuh dengan ketidaktahuan. Mungkin seperti khobar tadi, mungkin dua-duanya jujur, tidak bohong antara ya khobar Abu Qanita dan Abu Saulat, dua-duanya jujur, tapi mungkin bisa saja salah lihat misalnya kan, manusia lemah. Ya, Abu Sahla lihat A sedang jalan-jalan, padahal bukan A, orang lain. Ya, wajar salah lihat. Ya itu pada manusia. Tapi pada khabarnya Allah itu mustahil, ya mustahil. Mustahil itu bahasa Arab ya, sudah masuk jadi bahasa Indonesia. Tidak mungkin, mustahil. Gitu. Fi ikhbarillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih jujur, lebih benar dari Allah hadithan, perkataannya, khobarnya. Itu An-Nisa 87. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya, siapa yang lebih benar dari Allah perkataannya. An-Nisa 122. Itu pertama. Dalam masalah khobar tidak mungkin bertentangan. Sekarang bagaimana dalam masalah hukum? Sama, wala yumkinu, dan tidak mungkin ayyaqa at-ta'arud, terjadi ya ta'arud, kontradiksi baina ayataini, antara dua ayat madluluhuma, yang penunjukannya adalah hukmiyun, ya maksudnya ayat yang hukum. Tidak mungkin lagi terjadi pertentangan. Kenapa? Li'anal akhirata minhuma,
Karena ayat yang terakhir, ingat kita bicara masalah hukum ini ya. Karena ayat yang terakhir minhuma dari kedua ayat tersebut nasikhatun adalah penghapus lil ula bagi ayat yang pertama. Ya. Jadi kalau masalah hukum bisa masuk nasikh wal mansukh. Bisa ada yang namanya penghapus dan yang dihapus. Itu kalau hukum. Ya, kalau hukum bisa masuk penghapus dan dia dihapus. Kalau khobar tidak bisa masuk nasi wal mansukh, tidak bisa. Karena kan khobar kejadian. Misalnya Allah ceritakan kisahnya Fir'aun. Tiba-tiba datang, oh kisahnya Fir'aun itu sudah dimansuh, sudah dihapus. Yang benar Fir'aun jadi orang yang beriman di akhir hayatnya. Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya terjadi memang seperti itu sampai kiamat jelas Fir'aun mati kafir. Nah, Abu Lahab, ya jelas itu. Kalau khobar tidak ada namanya yang telah dihapus, khobarnya telah dihapus, kisahnya telah dihapus, tidak ada. Yang masuk ya nasikh wal mansukh, ya menghapus dan dihapus itu hanya masalah hukum. Dan Allah ya yahkumu ma yurid. Allah menghukumi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Kalau Allah mau hapus sesuatu hukum, Allah ganti dengan yang lain, terserah Allah. Ya, terserah Allah. Apa kita akan protes, ya Allah kenapa hukumnya awalnya ini ya begini, setelah itu begitu? Tidak boleh kita protes. Allah yang menghukumi. Jadi kalau masalah hukum boleh nasi wal mansukh. Contoh, coba siapa yang bisa menyebutkan nasikh wal mansukh dalam masalah hukum dalam Al-Quran? Contoh, pemindahan kiblat. Nah, kan? Kiblat dahulu kan ke arah apa? Baitul Maqdis, ya. Setelah hijrah, ya. Ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin saat itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Kurang lebih beberapa bulan, ya. 3 atau 4 bulan. Setelah itu dimansuh, ya. Mansuh, dihapus hukum sholat menghadap Baitul Maqdis, diganti dengan apa? Menghadap kiblat. Nah, orang beriman, ya samina wa ta'na. Ya, Allah musuh menghadap kemana, ya kita ikut. Nah, itu masalah hukum. Adapun orang kafir, nah mereka bertanya-tanya, mengapa kok dulu orang-orang muslim, ya orang munafik, ya di Madinah dijadikan celaan. Oh, mereka itu pelin-pelan. Masa dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang mereka menghadap Ka'bah, ya. Bukan pelin-pelan, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi dalam khobar ada nasi wal mansukh. Nah, jadi tidak akan bertentangan juga kan? Tidak bertentangan antara hukum awal solat menghadap Baitul Maqdis di Palestina dengan solat khobar yang kedua, solat menghadap Ka'bah. Tidak bertentangan, kenapa? Karena yang satu sudah dihapus. Nah, kalau sudah dihapus berarti ya tidak bertentangan, sudah dihapus kok, begitu. Nah ini beliau mengatakan seperti itu, ya. Karena yang akhir itu di antara kedua khobar ayat tadi nasikhatun adalah penghapus pada ayat yang pertama. Allah berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Manansakh, tidaklah kami menasakh, menghapus min ayatin di antara suatu ayat, au nunsiha atau kami buat engkau lupa ayat tersebut, melainkan na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya, hukum yang lebih baik darinya. Ya. Au misliha atau yang semisalnya itu. Al-Baqarah 106. Wa idza tsabata an-nasxu, apabila telah tetap an-nasxu penghapus, kana hukmul ula, maka hukum yang pertama ghairu qaim, tidak bisa dilaksanakan lagi. Tidak lagi berlaku. Ghairu qaim itu tidak berlaku lagi. Nah, salat menghadap Baitul Maqdis sudah tidak berlaku. Yang berlaku salat menghadap Ka'bah. Wala mu'aridha li akhirat. Maka tidak ada pertentangan, tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi dengan ayat yang terakhir. Itu tidak ada. Intinya baik itu khobar maupun hukum tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Nah, paham ya?
Insyaallah mudah. Kemudian Syekh mengatakan di paragraf berikut. Nah, ini semacam nasihat buat kita. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, ma yuhamu, apa-apa yang yuhamu disalah pahami, at-ta'arud, adanya kontradiksi min dzalika, dari ayat-ayat tersebut. Nah, maksudnya kalau kita melihat, kita membaca Al-Qur'an, kita melihat adanya atau kita salah sangka menganggap dua ayat ini adanya pertentangan, apa yang harus kita lakukan? Fahawil jam'a bainahuma. Fahawil, maka lakukanlah, ya, maka arahkanlah, maka bawahlah kedua ayat tersebut al-jam'a, menggabungkan bainahuma, antara dua ayat tersebut. Jadi kalau kita lihat ada dua ayat yang kira-kira kita, karena terbatasnya ilmu kita lihat kok bertentangan dua ayat ini, maka langkah yang pertama kita lakukan dijamak, digabungkan dua ayat tersebut, disandingkan gitu. Tapi kan menggabungkan ini tidak semua kita mampu, ya kan? Harus para ulama, ya, kita baca penjelasan para ulama. Nah, kemudian Syekh mengatakan, bagaimana kalau kita nggak mampu menjamak, menggabungkan dua ayat tersebut? Apa? Menggabungkan, kan kita pahami ta'arud, ini bertentangan. Langkah pertama apa? Kita damaikan, kita gabungkan kedua ayat tersebut yang kita anggap bertentangan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, langkah kedua, fa'in lam, dan apabila tidak yatabayyan, menjadi jelas laka bagimu, kita nggak mampu menjamaknya. Kita sudah pikir-pikir bagaimana cara menjamak kedua ayat ini, ya. Kita nggak mampu. Apa? Wajaba alaika at-tawaqqufu, wajib atasmu tawakkuf. Apa? Berhenti, diam, tunggu, jangan bicara, jangan langsung berkuar-kuar. Oh, ini ternyata setelah saya teliti Al-Quran ada ta'arud, ya, ada kontradiksi. Itu diam dulu, tawakkuf, cari ilmunya, cari penjelasan para ulama, bertanya seperti itu. Tawakuf. Watakilal amro, dan engkau serahkan perkaranya, urusan itu, ila alimihi, kepada yang mengetahui, kepada ulamanya, begitu. Ya, tanya ulama, baca kitab ulama, ya, baca penjelasan ulama, atau bertanya kepada ulama, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita lemah, atau jangan sampai kita muncul dalam hati kita persangkaan yang salah tadi. Oh, ternyata Al-Quran itu kok bertentangan, sehingga iman kita goyah. Tidak boleh. Kita berhenti dulu, kita diam dulu sambil mencari penjelasan para ulama. Seperti itu yang kita lakukan, ya. Nah, di paragraf sebelumnya kan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kita nggak bisa menjamak, tidak mampu menjamak dua ayat yang kita anggap, yang kita salah pahami itu kontradiksi, kita diam, tawakuf, dan kita serahkan kepada orang alim, kepada para ulama. Nah, di sini beliau akan sebutkan contoh suatu kitab dan seorang ulama yang menulis dalam masalah ini. Ya, beliau mengatakan, waqad, dan sungguh, dzakara, telah menyebutkan, al-ulama, para ulama rahimahumullahu ta'ala, amsilatan, contoh kasiratan yang sangat banyak, lima, terhadap apa-apa yang yuhamu ta'arud, yang apa-apa yang dianggap, yang disalah sangka, dianggap bertentangan, ta'arud. Banyak, ya, para ulama telah menjelaskan. Bayanu, mereka telah menjelaskan al-jam'a, cara menjamak, fi dzalika, pada ayat-ayat tersebut. Ya, mereka sudah jelaskan, ulama mampu menjelaskan bagaimana menjamak. Nah, wa min ajma'i ma, dan di antara yang paling ajma' itu yang paling lengkap, yang paling mengumpulkan, ya, ma ra'aitu, apa-apa yang aku anggap, ya, menurut Syekh Utsaimin, yang aku ra'aitu, yang menurut saya yang paling lengkap, ya, fi hadzal maudu'i, pada yang membahas tentang permasalahan ini, ya, dalam permasalahan ini, dalam masalah penjelasan apa tadi ta'arud, cara menjamak ayat-ayat yang dianggap ta'arud itu apa?
ada satu suatu kitab yang berjudul, dalam kurung itu judul kitabnya, Daf'u ihamit ittirabi an ayatil kitab. Daf'u, bantahan, iham, sangkaan atau anggapan, ittirab, adanya ittirab, itu sama, pertentangan, kontradiksi, an ayatil kitab, atas ayat-ayat dalam Alkitab, itu Al-Quran. Itu judul kitabnya demikian. Ya, coba cari kitabnya. Biar cuma PDF. Saya juga cuma punya PDF-nya. Ya, ada. Itu bagus kitabnya, lengkap, sekitar 300-an halaman. Ya, Syekh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti rahimahullahu taala. Guru beliau sendiri. Ya, gurunya Syekh Utsaimin. Ini ulama, gurunya para ulama. Ya, Syekh Shinqiti ini gurunya Syekh Utsaimin, ya, gurunya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, penulis kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, dan juga banyak ulama yang lain. Masya Allah, rahimahullahu taala. Nah, itu beliau kasih satu contoh yang menurut beliau ra'aitu itu mesti yang saya anggap paling bagus, kata beliau. Ya, tentu mungkin di sana ada kitab yang lain, tapi yang Syekh Utsaimin rekomendasikan bagi kita adalah kitab ini. Antum cari, ada PDF banyak, Anda punya PDF-nya. Jadi kalau saya baca, oh ini kok seperti saya salah paham, ayatnya kok kayak bertentangan, nah, Anda cari di situ. Alhamdulillah ketemu ada. Beliau tulis dari Al-Baqarah sampai Anas, dirunut. Tapi kan tidak semua ayat kan. Di Al-Baqarah beberapa ayat yang mungkin orang salah paham, ya, beliau bawakan, ya. Itu. Di bahasa Arab, wallahu alam kalau ada di terjemahan. Tapi insya Allah antum bahasa mudah, gampang, ya, bisa gampang untuk kita pahami. Insya Allah. Nah, kemudian sekarang Syekh Utsaimin akan mulai menyebutkan contoh-contoh, ya, ayat-ayat yang dianggap bertentangan, padahal setelah dijelaskan cara menjamaknya baru kita paham, oh tidak bertentangan, kata. Nah, kemudian beliau sebutkan sekarang contoh pertama. Ada beberapa contoh beliau sebutkan di sini. Famin amsilati dzalika, dan di antara contoh-contoh hal tersebut, ya, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, ya. Dalam ayat Al-Baqarah ayat kedua, ya. Hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah huda, petunjuk bagi siapa? Orang-orang bertakwa. Wa qalu fihi, dan juga dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi siapa? Manusia. Nah, tadi ayat 2 Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini di Al-Baqarah ayat 185 petunjuk bagi manusia. Nah, mana ini yang betul? Nah, orang kafir biasa kan begitu. Ini bertentangan ini. Ya, Al-Baqarah itu petunjuk bagi orang bertakwa, ini bagi manusia. Nah, bagaimana penjelasannya? Faja'ala, maka Allah menjadikan hidayah Al-Quran itu fil ayati ula, pada ayat yang pertama tadi Al-Baqarah ayat 2, khosotan, khusus bagi orang bertakwa. Ya, hudalil muttaqin. Wa fisaniyati, adapun yang di ayat yang kedua amatan linnas, Allah jadikan umum bagi semua manusia, hudal linnas. Nah, fal jam'u bainahuma, maka cara menggabungkan antara kedua ayat ini bagaimana? Annal hidayata, bahwasanya hidayah fil ula yang pertama, ya, adalah hidayatut taufiq wal intifa, hidayah taufiq, ya. Yang Allah mengatakan Al-Quran itu hidayah bagi orang bertakwa adalah hidayah apa? Taufik. Karena hanya orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk taufik dari Al-Quran. Begitu. Hanya orang bertakwa. Adapun wal hidayatu fisan, adapun hidayah pada ayat yang kedua tadi, hudalin nas, itu hidayah itu tabyin, hidayah penjelasan, wal irsyad. Artinya Al-Quran itu penjelasan bagi semua manusia. Itu tabyin, penjelasan, irsyad, ya, penjelasan. Jadi Al-Quran itu penjelasan bagi semua manusia, bahkan bagi jin. Tapi yang mendapatkan taufik
Hidayah taufik dari penjelasan Al-Quran hanya siapa? Orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Ya, berarti hudalil muttaqin itu hidayah taufik. Adapun hudalin nas ada dia hidayah apa? Irsyad tabiin. Begitu. Jadi nak bertentangan. Nah, gampang ternyata. Ya, setelah kita lihat penjelasan ulama ya gampang. Kalau kita tidak membaca penjelasan mereka, mungkin kita juga akan bingung bagaimana. Ya. Nah. Ada yang semisal dengan ini, ya, semacam ini ayat yang sama juga hampir sama, yaitu, ya, silakan. Nah, wa nadhirun yang semisal, nadhir itu semisal. Hataini dua ayat al-ayatain dua ayat ini yang tadi, yang Al-Baqarah tadi, ada yang semisal juga tentang hidayah soalnya. Itu qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala fi Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa, ya la tidak bisa tahdi memberikan petunjuk man ahbabta orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk siapa yang dikehendaki. Al-Qasas 56. Allah jelaskan, Allah tekankan Rasulullah tidak bisa memberi petunjuk orang yang dia cintai. Nah, ini juga termasuk, ya, sebagai penjelasan bagi kita, ya, kita tidak bisa memberikan petunjuk siapa saja orang yang kita cintai, ya, tidak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, ya. Hatta Rasulullah tidak bisa memiliki hidayah itu taufik, ya, tidak bisa menjadikan semua orang mengikuti beliau, apalagi kita. Tidak bisa kita jadikan orang yang kita cintai siapa? Ya, keluarga kita, bahkan mungkin istri kita. Tidak bisa kita jadikan dia, ya, selalu taat ikut kepada kita, ya, selalu bertakwa kepada Allah, tidak bisa. Kita hanya bisa menasihati, menjelaskan. Ya, telah banyak kisah-kisah, ya, para nabi seperti itu. Ya, lengkap. Ada yang anaknya nabi, ada yang bapaknya nabi, ada yang pamannya nabi, ada yang istrinya nabi, ya, macam-macam. Yang mereka kafir, padahal, ya, kerabat mereka nabi. Ya, ini kata Allah, engkau tidak bisa berikan petunjuk engkau orang yang kau cintai. Ya, kalau kita mau orang yang paling kita cintai kan dapat petunjuk semua, ya, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi hidayah itu di tangan Allah, hidayah taufik. Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Al-Qasas. Di firman yang lain Allah berfirman, wa innaka latahdi, dan engkau sesungguhnya la tahdi, la disitulah taukid pendek, la tahdi benar-benar memberikan petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ini kan bertentangan yang kita pahami. Ayat pertama Allah mengatakan engkau tidak bisa memberikan petunjuk, yang kedua Allah mengatakan engkau benar-benar memberikan petunjuk. Ditaukid lagi dengan inna dan lam taukid, ya, innaka, engkau sesungguhnya engkau latahdi, benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, Asy-Syura 52. Nah, bagaimana menjamaknya? Sama. Fal'ula, ayat yang pertama tadi, ya, yang Al-Qasas 56, itu adalah hidayatut taufiq. Artinya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik itu artinya menerima dakwah dan mengamalkan. Itu sederhananya. Taufik adalah menerima dan mengamalkan. Itu taufik. Kita tidak bisa. Kita katakan orang, ya, sholat, ya, kita cuma bisa menyampaikan begitu, sholat, ya. Tapi untuk dia bisa menerima nasihat kita dan dia mengamalkan, itu namanya hidayah taufik. Kita tidak kuasa itu. Dan Allah memang tidak membebankan kepada kita. Allah, ingat, Allah tidak bebankan kepada kita untuk orang dapat hidayah taufik, tidak. Karena hidayah taufik di tangan Allah. Bagaimana Allah bebankan kepada kita sesuatu yang di luar kekuasaan manusia? Yang Allah bebankan kepada kita hanyalah sesuatu yang kita mampu, yaitu apa? Hidayatul bayan, tabyin, menjelaskan. Menjelaskan kan antum mampu semua, mampu. Cuma menjelaskan kok, cuma mengatakan ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ya, ini sunnah, ini bid'ah. Kita mampu, cuma menjelaskan. Nah, selebihnya Allah tidak bebankan kepada kita. Apakah mereka mau terima, mereka mau apa kek? Itu di tangan Allah, dan Allah tidak mungkin bebankan kepada kita. Kita tidak akan dihukum. Kenapa keluargamu masih berbuat bid'ah? Ya, Allah tanya, apakah kamu sudah sampaikan? Sunnah nasihati tidak istri anakmu, orang tuamu?
Sudah ya Allah, tapi mereka nggak mau. Yang mereka nggak mau itu bukan urusanmu. Yang tanggung jawabmu cuma menyampaikan. Begitu. Tapi kalau kita diam, nggak pernah menjelaskan, nah ini yang kita akan ditanya. Ya. Ya, jadi banyak yang sering curhat ya ke anak, Ustaz bagaimana sudah saya, ya sudah, kalau antum sudah jelaskan, antum sudah berlepas diri. Mereka mau laksanakan itu bid'ah, sudah, antum enggak. Yang antum melakukan adalah antum menghindar saja, sudah. Tidak tercela karena itu di luar kekuasaan antum. Jangankan antum, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik seperti itu. Nah, ini cara menggabung kedua ayat ini. Dan wasaniyah yang kedua adalah hidayatul tabyin, penjelasan ya, atau dalam bahasa lain hidayatul bayan ya, tabyin, bayan, irsyad ya, penjelasan begitu. Engkau benar-benar pemberi penjelasan pada jalan yang lurus itu. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tuh. Seperti itu. Baik. Contoh yang lain. Wa min amsilah, dan di antara contoh ini yang ta'arud yang bisa dijamak, artinya yang telah dijelaskan oleh para ulama cara menjamaknya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala pertama, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-Imran 18. Syahidallah, Allah telah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan juga wal malaikah, dan para malaikat juga bersaksi, wal ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi. Al-Imran 18. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah ya illallah kecuali Allah. Nah, di dua ayat ini, di ayat Al-Imran ini ya, Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, Al-Imran 18 dan Al-Imran 62 ini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah ya. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti ilah itu satu-satunya siapa? Allah. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian tad'u, menyeru ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, ilah yang lain. Berarti ada ilah selain Allah dong, ya kan? Allah kan mengatakan janganlah kalian menyeru bersama Allah ma'allah ilahan akhar, ilah yang lain. Ya, surat Syu'ara 213. Nah, di yang lain juga Allah berfirman, fama aghnat anhum, tidak bermanfaat bagi mereka alihatuhum, ilah-ilah mereka, tuhan-tuhan mereka, allati yad'una, yang mereka seru, min dunillah, selain Allah, min syai'in, sedikit pun. Lama ja'a amru rabbik, ketika datang ya urusan Rabb kamu ya. Wa mazaduhum ghairat tatsbib, dan tidaklah menambah kepada mereka ya ilah-ilah mereka itu ghairat tatsbib, selain apa? Tatsbib apa? Kecelakaan. Ya. Nah, di dua ayat ini Allah tetapkan ada ilah selain Allah. Di dua ayat pertama Ali Imran tadi Allah mengatakan tidak ada ilah selain Allah. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah selain Allah ya. Annahu la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, di dua ayat yang Syu'ara dan Hud 101 tadi Allah mengatakan ada ilah selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Nah, berarti ada ilah. Bahkan di yang Hud 101 itu ada dengan jamak, dengan lafaz jamak, fama aqnat, tidak bermanfaat anhum, terhadap mereka, alihatuhum, ilah-ilah mereka ya, dengan jamak, berarti banyak ilah. Nah, bagaimana ini? Apakah ini bertentangan? Nah, fafil ayataini al-ulayaini, maka di dua ayat yang pertama nafyul uluhiyah, menafikan uluhiyah, menafikan adanya ilah amma siwallah, selain Allah Ta'ala. Dua ayat yang pertama maksudnya yang mana? Al-Imran 18 dan Al-Imran 62. Wa fil ukhrayaini, adapun di dua ayat yang lain ya, yaitu yang mana? Yang Hud 101 dan
Asy-Syu'ara 213 dan Hud 101 itu isbat, menetapkan adanya ilah selain Allah. Nah, bagaimana cara menggabungnya? Wal jam'u. Ayo saya baca ini. Belum ya? Nah, sekarang bagaimana? Wal jam'u baina dzalika. Nah, cara menjamak antara ayat-ayat tadi begini, annal uluhiyata, bahwasanya uluhiyah, keilahan, al-khassah, yang khusus billah, bagi Allah itu azza wa jalla, dia adalah uluhiyal haq, ya, ilah yang hak, yang benar. Jadi ketika Allah mengatakan tidak ada ilah selain Allah, maksudnya tidak ada ilah yang benar selain Allah. Makanya itu kita terjemahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, ya, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu. Wa annal musbitata li ghairihi al-uluhiyatu al-batil. Adapun Allah menetapkan al-musbitata, yang ditetapkan, maksudnya Allah menetapkan adanya ilah selain Allah yang tadi di ayat-ayat tadi, itu maksudnya uluhiyatu al-batil, al-batilah, ya, Tuhan yang batil, gitu. Memang benar ada Tuhan selain Allah, ada yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah, tapi Tuhan-Tuhan tersebut batil, begitu. Jadi tidak bertentangan. Ya, jadi kalau orang tanya gampang sekali. Ya, apakah ada ilah selain Allah? Tidak ada. Ya, loh, tapi di Al-Quran kan Allah mengatakan ada, yaitu maksudnya ilah itu adalah ilah yang batil. Ya, yang tidak berhak disembah. Ada memang, tapi batil, tidak berhak disembah. Adapun yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah, gampang insyaallah. Kemudian contoh terakhir yang beliau sampaikan di sini. Nah, ada ayat yang menjelaskan tentang apa? Penjamak tadi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Ya, yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak. Nah itu. Wa anna ma, dan apa-apa yang mereka seru selain Allah huwal batil, dia adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu Al-Hajj 62. Ini menjelaskan itu. Ya, adanya ilah yang hak dan adanya ilah yang batil. Nah, lanjut. Dan di antara contoh, ya, hal tersebut, ya, contoh yang salah paham, dikira ada ta'arud padahal bisa dijamak, itu firman Allah Ta'ala, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru, tidaklah mungkin memerintahkan bil fahsya, perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan dosa. Tidak mungkin Allah perintahkan berbuat dosa. Itu di surat Al-A'raf ayat 28. Nah, ada ayat Allah berfirman, wa qalu ta'ala, Allah berfirman, wa idza aradna, dan apabila aradna, kami menginginkan an nuhlika qaryah, untuk membinasakan suatu negeri, dan apabila kami menginginkan untuk membinasakan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan, ya, mutrafiha, orang-orang yang, ya, pembesar-pembesar yang zalim di dalam negeri tersebut, ya, untuk berbuat kerusakan. Fafasaku, sehingga mereka berbuat fasik fiha, di dalam negeri tersebut. Mutraf itu orang-orang yang hidup mewah, orang-orang yang, ya, berkedudukan, yang tentunya mereka kafir, yang, atau orang-orang yang memiliki kedudukan dan zalim, menolak dakwah para rasul. Itu. Kata Allah, jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang, ya, pembesar-pembesar di negeri tersebut untuk berbuat fasik. Fafasaku, maka mereka berbuat fasik fiha, dalam negeri tersebut. Fahaqqu 'alaiha al-qaul, maka telah tetap atas negeri tersebut al-qaul, ketetapan Allah, ya. Fadammarnaha, maka kami hancurkan qaryah, negeri tersebut, tadmira, dengan sehancur-hancurnya. Surat Al-Isra ayat 16. Nah, di mana letak, ya, kontradiksi kedua ayat ini? Kontradiksi dalam tanda kutip, ya. Di mana letaknya?
Fa fil ayatil ula, di dalam ayat yang pertama tadi, yang mana qul innallaha la ya'muru bil fahsya, itu menafikan, meniadakan ayya'murallahu, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan perbuatan fahsya, dosa. Di ayat yang pertama kan Allah tidak mungkin memerintahkan perbuatan dosa. Wa dhahiru ats-tsaniyati, adapun yang tampak dalam ayat kedua, Allah Ta'ala memerintahkan apa? Perbuatan fasik. Kan di ayat kedua kan Allah katakan, kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang pembesar-pembesar yang zalim di negeri tersebut untuk berbuat kerusakan. Allah perintahkan kan? Maka mereka berbuat fasik dan mereka dihancurkan oleh Allah. Nah, di situ letak kontradiksi. Di ayat pertama Allah mengatakan Allah tidak mungkin memerintahkan perbuatan al-fahsya, ya kemungkaran, kefasikan. Di ayat yang kedua Allah katakan Allah perintahkan orang-orang yang mutraf di negeri tersebut untuk berbuat fasik. Sehingga ketika mereka berbuat fasik Allah turunkan azab. Nah, bagaimana ini? Bagaimana cara menggabungnya? Nah, di sini Syekh jelaskan. Wal jam'u bainahuma. Sekarang bagaimana menjamak dua ayat tadi? Annal amru fil ayatil ula huwal amru syar'i. Perintah yang dimaksud dalam ayat yang pertama adalah perintah syar'i. Artinya Allah secara syar'i, secara syariat tidak mungkin memerintahkan perkara yang apa? Yang fahsya. Secara syariat tidak mungkin. Itu secara syar'i. Ya. Wallahu ta'ala ya'muru la ya'muru syar'an. Bahwa Allah Ta'ala tidak mungkin memerintahkan syar'an secara syar'i bil fahsya, perbuatan fahisya. Ya, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah ya'muru bil adl, memerintahkan untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan, ya, bersedekah kepada orang kerabat, dzil qurba, wa yanha, dan mencegah, melarang anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan kemungkaran, wal bagh, ya, dan yang melampaui batas. Nah, secara syar'i Allah tidak mungkin memerintahkan yang fahsya, ya. Nah, lalu bagaimana dengan ayat yang kedua? Wal amru, adapun perintah fi ayatis tsaniyati, pada ayat yang kedua tadi, huwal amru kauni, atau adalah perintah kauni. Ya, kejadian kauni, sebagaimana segala kejahatan terjadi, Allah kan tidak perintahkan kan orang berbuat minum khamar, berbuat ya bid'ah, berbuat syirik, tapi kok terjadi? Nah, itu adalah kauni, ya. Iradah kauni, keinginan kauninya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perintah kauni, ya. Allah takdirkan para pembesar di negeri tersebut apa? Berbuat fasik, itu maksudnya kauni, ya. Sehingga Allah hancurkan mereka. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan, adapun dan Allah Ta'ala memerintahkan secara kauni bima syaa, sesuai apa yang Allah kehendaki, hasaba, sesuai dengan ma taqtadhihi, apa yang ditunjuki atau yang merupakan konsekuensi dari hikmahnya, hikmatuhu. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an, sesungguhnya ya perintahnya jika menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun, jadikan, jadilah, fayakun, maka jadilah. Itu. Jadi perintah di yang ayat kedua tadi adalah perintah kauni, terjadi, itu sesuatu terjadi maksudnya. Ya, bukan diperintahkan secara syar'i. Itu seperti kita memahami, kita pernah belajar dulu kalau tidak salah ya, di kitab tauhid atau usul salasah, ya. Iradatu syar'i dan iradatu al-kauni, ya. Nah, kalau iradatu syar'i pasti dicintai Allah, kehendak syar'i Allah pasti cintai. Ya, iman, tauhid, sunnah itu Allah cintai, Allah kehendaki, ya, secara syar'i. Adapun iradatu kauni, ya, belum tentu Allah cintai. Ya, terjadinya syirik itu kan kehendak Allah kan. Tapi apakah Allah cintai? Tidak. Tapi terjadi. Ya, karena hikmah yang Allah inginkan di situ. Terjadinya perbuatan bid'ah dan maksiat itu. Perbedaan kedua apa? Iradatus syar'i itu belum tentu terjadi. Kalau iradatul kauni sudah pasti terjadi. Secara syar'i Allah Subhanahu wa taala inginkan semua orang beriman. Bukankah begitu? Ya kan? Secara syar'i Allah inginkan semua beriman.
Ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, wahai manusia kan berarti semua, bertakwalah kepada Allah. Itu perintah syar'i, ya, keinginan syar'i Allah. Tapi secara kauni, secara kenyataan yang terjadi, apakah semua orang bertakwa? Tidak. Nah, itu bedanya. Nah, seperti ini tadi juga, perintah syar'i, Allah tidak mungkin memerintahkan yang fahsya. Tapi perintah kauni, bisa saja fahsya itu terjadi. Seperti itu. Kalau kita memahami iradatus syar'i dan iradatus kauni, itu mudah kita memahami masalah ini. Insyaallah. Ya itu. Kemudian Syekh menutup bab ini dengan mengatakan waman roma, dan barang siapa yang roma itu menginginkan, ya, ziyadata, tambahan dalam contoh, ya, fil amsilat, ziyadata amsilati, tambahan contoh. Di sini kan Syekh ada bawakan berapa 5 contoh. Kata Syekh, barang siapa yang ingin tambahan contoh, ya, falyarji, maka kembalilah, maka rujuklah ila kitab, kepada kitab Syekh Syingkiti, ya, Al-Musyari, yang telah diisyaratkan tadi anifan, kitab yang tadi itu judulnya. Kata Syekh, kalau ingin tambahan contoh, ya, ke kitab situ, silakan cari sendiri. Nah, kita tambahkan satu contoh lagi dari kitab tadi, ya. Apa judul kitabnya tadi? Daf'u ihami al-itirabi an ayatil kitab. Ya, bantahan salah anggapan adanya ittirab, adanya pertentangan dalam ayat-ayat Alkitab. Ini banyak sekali. Saya ambilkan contoh satu saja yang mudah di sini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah mengatakan, ya, lihat. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, ya, engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, itu mereka nggak akan beriman, kata Allah, ya. Itu kata Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang kafir itu mau didakwakan, mau diceramakan atau enggak, sama, mereka tidak akan beriman. Nah, di ayat yang, jadi ini kan kita pahami berarti orang kafir itu sudah mau diapakan saja mereka tidak akan beriman. Di ayat yang lain Allah berfirman, qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, in yantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, maka mereka akan diampuni, ya, ma qad salaf, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di ayat ini, ya, surat Al-Anfal ayat 38. Berarti di ayat ini ada harapan orang kafir itu akan beriman. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menggabung ini, ya, menggabungkan kedua ayat ini, ya. Rasulullah ketika mendapatkan firman Allah tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, apakah beliau langsung pensiun berdakwah? Kan Allah sudah katakan, sama saja ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan, orang mereka itu kafir, tidak akan beriman. Sudah juga berdakwah kalau begitu. Ya, ternyata di ayat yang lain Allah menjelaskan ada kemungkinan orang-orang kafir itu akan beriman. Bahkan para sahabat sebelumnya apa? Ya, kafir, ya, musyrik. Mereka beriman, ya, ternyata bisa mereka beriman, ya. Nah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Ya, seperti itulah kalian dahulu. Ini Allah tujukan kepada para sahabat. Kalian dulu itu kafir, kemudian Allah famanallahu alaikum, kemudian Allah berikan karunia kepada kalian, petunjuk kepada keimanan. Nah, berarti orang kafir ada kemungkinan beriman. Nah, kata Syekh menjamak kedua ayat ini, yang dimaksud dengan ayat yang pertama tadi, ya, orang kafir itu sama saja diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman, adalah orang kafir yang memang sudah Allah takdirkan mati dalam keadaan kafir, ya, gitu. Itu penjelasan mana? Ada dalam surat Yunus ayat 96 sampai 97. Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Orang-orang yang telah Allah takdirkan kepada mereka untuk tetap kafir, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, ya. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzab al-alim. Walaupun mereka melihat semua ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi yang sudah ditakdirkan mati dalam keadaan kafir itu yang nggak akan beriman. Tapi kalau yang masih Allah ya takdirkan akan dapat hidayah. Masalahnya kita kan nggak tahu
Siapa orang kafir yang Allah takdirkan itu kan kita nggak tahu. Maka dakwah jalan. Ya kita nggak tahu ini orang kafir, ini Allah takdirkan dia mati kafir atau enggak ya. Kecuali kita sudah tahu dia sudah mati kafir. Tapi kalau belum, nah masih terbuka hidayah. Jangan kita putus asa. Tetap dakwah, tetap doakan semoga dapat hidayah. Seperti itu. Itu cara menggabungnya. Nah banyak sekali contoh. Ini ada 395 halaman ya. Cari, ada. Ketik saja judulnya, PDF, judul tadi. Keluar dia, bisa antum baca-baca. Insyaallah lengkap. Jadi kalau ada yang kasih syubhat-syubhat ini, kok bertentangan ayat ini, ya antum cari. Insyaallah ketemu di situ. Ya. Nah, selesai ya, bab ini pendek. Alhamdulillah ya. Jam 9 kurang. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.